Ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Untuk hewan sebenarnya lebih mudah lagi, itu mungkin akan dibahas di kesempatan yang selanjutnya. Oke. Oke, ini adalah metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Kalian bisa lihat skemanya. Ini adalah skemanya ya. Tadi saya mau pakai yang sederhana aja ya, yang ini ya. Oke. Semoga ini masih kelihatan oleh kalian. Untuk tumbuhan lumut, itu yang menonjol adalah gametofitnya, yaitu tumbuhan lumut sendiri ya. Untuk tumbuhan lumut itu lamanya di sini, di bagian ini, di gametofitnya ya, dari lumut muda menjadi tumbuhan lumut, kemudian dihasilkan dua sel kelamin oleh antheridium dan acrogonium, dan fase sporofitnya adalah sporogonium. Nah, yang bedanya dengan spora itu gini ya, kalau dia tumbuh lama di balik sebelum gametofitnya, kalau dia dari spora udah langsung bertalium, kemudian fase gametofitnya cepat ya. Nah, dia lamanya di sini, di sporofit, di tumbuhan paku. Jadi kalau kita bilang gampangnya itu tumbuhan lumut, lamanya di tumbuhan lumut ya. Gametofitnya, sedangkan untuk tumbuhan paku lamanya di tumbuhan pakunya. Tumbuhan paku itu yang kita lihat sebagai suplir atau mungkin paku itu ya. Nah, untuk tumbuhan lumut ya ini yang kita lihat fase gametofitnya itu yang kita lihat lama. Oke, itu aja untuk metagenesisnya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai tumbuhan berbiji atau spermatopita. Di sini kita mau belajar dulu yang namanya tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Nah, untuk contoh-contoh gymnospermae ini ya, ada Pakissaji, ada ginkgo biloba. Katanya nih obat penambah kecerdasan ya. Jadi penambah kecerdasan itu sebenarnya nalarnya adalah mengalirkan darah dengan lancar ke otak gitu. Kemudian dia ada melinjo, Gnetum gnemon, dan juga ada pinus. Ya. Alat reproduksi generatifnya berupa daun spora atau strobilus dan belum punya bunga sejati. Ini untuk gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Untuk tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, seperti yang kalian bisa lihat, contohnya adalah semangka, di mana biji ini tertutup ya oleh buah atau bakal buah. Ini ada anggur, ada kemudian kesemek, kalau di Jawa namanya pledung, alpukat, apel, dan juga persik ya, bijinya ada di dalam. Alat reproduksinya sudah pasti ya, alat reproduksi generatifnya adalah bunga. Bagian-bagian bunga. Nah, ini harus hafal ya. Bagian yang warna-warni namanya mahkota. Kalau bunga sepatu seperti ini untuk menarik perhatian serangga. Ini adalah kepala sari, ininya adalah tangkai sari ya. Ini semua adalah benang sari. Kepala sari, tangkai sari, semuanya adalah benang sari. Ini adalah putik, ada kepala putik dan tangkai putik. Ini adalah bakal biji, yang hijau ini kelopak, ini dasar bunga, dan ini tangkai bunga. Itu adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, kita sekarang belajar mengenai penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa bertemunya serbuk sari dan kepala putik atau sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Yang pertama, antropogami adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Contohnya ada pada vanili dan anggrek bias, ya, tanaman vanili. Kemudian hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya ya jelas tumbuhan air seperti teratai dan juga eceng gondok. Sedangkan anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Ini ciri-cirinya terjadi pada tumbuhan yang mahkotanya kecil, mahkotanya tidak berwarna, tidak berbau, serbuk sarinya kering dan ringan. Contohnya pada jagung dan padi. Jagung dan padi kan bunganya tidak indah ya, seperti bunga sepatu misalnya. Entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga. Contohnya mangga, dia bisa dibantu oleh lebah, kupu-kupu lebah yang biasanya saya sering lihat, kadang juga tawon. Ornitogami dengan bantuan burung, contohnya adalah tumbuhan dadap merah. Ini dadap merah seperti ini. Kemudian ada malakogami, yaitu dengan bantuan siput, contohnya pada tanaman ini talas ya. Kemudian juga bisa pada pisang. Kriptogami dengan bantuan kelelawar. Contohnya adalah bunga wijaya kusuma dan juga bunga mawar
malam. Ya. Oke. Autogami adalah penyerbukan sendiri. Jadi serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga yang sama. Ini terjadi pada buncis kacang panjang dan juga kacang tanah. Kemudian getonogami atau penyerbukan tetangga, serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga lain, tapi masih satu pohon. Contohnya bisa terjadi pada jagung, kelapa, dan juga kelapa sawit. Alogami, penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik tanaman lain, tapi masih jenis yang sama. Contohnya pada mangga, di kebun mangga misalnya ya. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain, beda jenis, tapi masih berkerabat. Contohnya tomat-tomatan dan cabai-cabean. Kemudian kita membahas mengenai perkembangan vegetatif yang secara alami. Kalau tunas contohnya yang tumbuh dengan tunas adalah bambu dan pisang. Juga ada cocor bebek ya dengan tunas khusus yang ada di ujung-ujung daunnya. Kemudian rizoma, contohnya pada jahe, kunyit, lengkuas, temulawak ya, modelnya seperti ini. Kemudian juga ada geragi atau stolon, yaitu cabang yang dengan ruas panjang, begitu nanti cabangnya itu melengkung seperti itu. Contohnya terjadi pada pegagan, stroberi dan rumput teki. Umbi lapis terjadi pada gladiol, kemudian lili. Nah, bawang udah tahu ya, jadi nggak usah ada gambarnya. Kemudian umbi akar contohnya adalah wortel dan juga dahlia. Wortel, dahlia. Kalau ini umbi batang ya, kentang. Jadi ingat kentang bukan umbi akar ya, umbi batang. Nah, kalau tadi secara alami, sekarang buatan ya. Buatan cara yang pertama adalah cangkok. Ya, cangkok itu mengupas phloem dan juga kambiumnya. Kemudian ditutupin dengan tanah sehingga terbentuk akar yang baru. Idenya seperti itu aja. Stek batang ini sering saya lakukan waktu saya kecil. Jadi tinggal motong batang tanaman singkong, tancepin, udah tumbuh tanaman singkong yang baru. Dalam waktu beberapa bulan sudah bisa dipanen. Stek akar, contohnya adalah sukun cemara semek, ini sedikit lebih ribet caranya. Mungkin kalian kalau pengen tahu lebih dalam, lihat aja di Google. Untuk stek daun, contohnya adalah cocor bebek dan juga lidah mertua. Nah ini namanya lidah mertua, atau mungkin kalian kenal sebagai nama Sansevieria parva. Ya, Sansevieria ini cukup terkenal di buku biologi ya. Kemudian merunduk, contohnya terjadi pada alamanda dan juga apel. Menyambung, ya contohnya mangga kue ini disambung dengan mangga mana lagi. Manfaatnya adalah dalam satu pohon ada dua macam hasilnya. Menempel okulasi, ini diambil, kemudian diganti dengan tunas yang dari tempat lain. Tentu saja manfaatnya dalam satu pohon ada dua varietas. Dan kemudian yang lebih canggih namanya kultur jaringan. Teknik menumbuh kembangkan bagian tubuh tanaman, baik berupa sel, jaringan, ataupun bahkan organ, pada medium kultur yang bebas dari mikroorganisme atau bakteri penyakit macam-macam dalam tabung atau botol kultur. Nah, ini bisa dikembangkan, kurang lebih gambarannya kayak gini ya, keuntungannya ya. Didapat jumlah banyak, sifatnya sama persis dengan induknya. Sifat-sifatnya dapat dikontrol, bisa diperbaiki, tapi salah satu kerugiannya adalah sangat-sangat mahal ya. Oke, kalian bisa pelajari kultur jaringan sendiri supaya lebih jelasnya. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.